Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Senang kita bisa kembali hari ini bersama-sama menghampiri tata kudus Tuhan di hari yang ke-58 dari perjalanan rohani kita, 365 hari intim dengan Tuhan. Mari bawa rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bawa seluruh ucapan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda kasih dan kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami mohon layakkan setiap kami ya Bapa untuk menghampirimu. Perkenankan kami untuk kami boleh layak menikmati Engkau Tuhan hari ini. Kami rindu setiap kami boleh mengalami Engkau lebih lagi, lebih dalam Tuhan, mengenal pribadi-Mu. Percayakan kami pribadi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara memiliki sebuah mimpi yang besar, namun tidak ada sesuatu yang mendukung saudara untuk Bapak Ibu Saudara meraih apa yang Bapak Ibu Saudara mimpikan. Mungkin kau berkata mimpimu terlalu besar, terlalu tinggi, sedangkan kau tidak punya sesuatu untuk mampu meraihnya. Ketahuilah bahwa jangan pedamkan mimpi besar itu di hadapan Bapa, sebab kita punya Bapa yang besar, Bapa yang luar biasa, yang rindu untuk kita selalu menikmati hal-hal yang besar. Sebab Bapa kita akan menolong setiap kita melakukan sesuatu yang besar, melampaui apa yang bisa kita kerjakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujian ini dengan segenap hati. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kami percaya Engkau bersama kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ya kami percaya, kami bersyukur Engkau di dalam-Mu, kami di dalam-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan di dalam bersama-Mu, sebab Engkau yang mampu melakukan segala yang besar ajaib bagi kami ya Tuhan. Seperti yang Bapa reka-rekakan atas kami. Haleluya, haleluya. Ajar setiap kami umat-Mu percaya ya Bapa, bahwa Engkau menginginkan segala yang besar, segala yang ajaib, segala yang melampaui apa yang bisa kami pikirkan. Itu kami nikmati, kami alami Tuhan, kami raih di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang Kau Allah yang besar ya Bapa, Kau Allah yang dahsyat, yang ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agukan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agukan. Hanya Engkau saja, hanya Kau yang layak ku agukan. Ya jangan padamkan mimpi-Mu. Jangan biarkan segala keterbatasan saudara menghambat segala mimpi yang besar yang Tuhan taruh atas hidup saudara. Tahukah saudara, waktu Yesus menikmati mimpi untuk dia diangkat naik melampaui saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya.
orang lain boleh menertawakan mereka. Namun ketahuilah kalau Tuhan sudah mereka rekakan sesuatu yang baik, membuka jalan untuk mengangkat saudara, membawa saudara terus naik-naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Tidak ada satupun yang sanggup untuk menggagalkannya. Sebab itu jangan pernah padamkan apa yang terbatas yang saudara miliki untuk meraih skala yang besar, skala yang ajaib yang Bapak Ibu Saudara mimpikan. Bersama Tuhan kita mampu, bersama Tuhan kita sanggup, kita cakap haleluya, 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 haleluya. Apalah arti sebuah tongkat biasa yang ada di tangannya Musa, namun jika tongkat itu bisa membelah laut, itu karena Tuhan yang memakai apa yang biasa itu menjadikannya luar biasa. Hari ini lihat apa yang ada di tanganmu, apa yang kau miliki. Yang kecil itu Tuhan sanggup menjadikannya besar. Tuhan sanggup memakai apa yang kau punya hari ini untuk menyatakan kemuliaan Bapa, supaya setiap orang boleh melihat di dalam Kristus kita memperoleh segala yang besar, dan kita boleh bermegah di dalamnya. Haleluya, haleluya. Apalah arti 5 roti dan 2 ikan di tangan seorang anak kecil, namun ketika kita menyerahkannya dalam tangan Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu sanggup untuk memenuhi kebutuhan 5.000 orang. Hanya laki-laki saja, belum termasuk wanita dan anak-anak. Jangan remehkan Tuhan, jangan batasi Tuhan. Berjalanlah karena percaya, karena Tuhan sanggup untuk membawamu berjalan di atas kemustahilan. Haleluya, 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 haleluya. Ya, Tuhan percayakan apa yang Bapak Ibu Saudara punya hari ini, karena Tuhan melihat saudara sanggup untuk mengembangkannya. Bukan hanya 30 kali lipat, 60 kali lipat, namun Tuhan melihat saudara sanggup untuk mengembangkannya menjadi 100 kali lipat secara maksimal. Lakukan apa yang kecil yang Bapak Ibu Saudara lakukan hari ini dengan setia, sebab Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar kepadamu. Sekalipun saudara tidak memiliki dasar untuk berharap, percaya saja. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Bapa berdoa menyerahkan setiap kerinduan, setiap mimpi umat-Mu ya Bapa. Apa yang kecil yang kami punya hari ini kami serahkan dalam tangan Bapa. Bersama-Mu kami tahu kami cakap di dalam nama Yesus. Engkau yang turut mengerjakan segala yang hebat, segala yang ajaib dari apa yang kecil yang kami punya. Kami mau bermegah di dalam-Mu yang mengerjakan segala yang ajaib bagi hidup kami. Terima kasih, berkati kami Tuhan lewat setiap firman-Mu yang akan kami dengar hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini kebanyakan orang-orang percaya bersikap seperti ini. Gideon, waktu Tuhan berkata, Gideon, engkaulah pahlawan yang gagah perkasa. Lewatmu bangsamu akan diselamatkan. Tapi gak mau, gak percaya diri. Waktu Tuhan suruh Musa bawa keluar bangsa Israel. Tuhan, aku kan gak cakap bicara. Hal yang sama Yeremia juga berkata, Tuhan, aku kan masih muda. Namun dengar baik-baik, ada berapa banyak dari setiap kita menawarkan diri. Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau. Pakai saya. Sama seperti Petrus. Tuhan, jika itu Engkau, suruh saya berjalan di atas air. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara berani untuk ada orang sakit berdoa tumpang tangan, yakin bahwa orang itu sembuh? Ada nggak? Ada? Petrus berkata, Tuhan, jika itu Engkau, bawa aku kepadamu berjalan di atas air. Secara logika itu, permintaan Petrus itu aneh-aneh. Kalau Bapak Ibu Saudara fokus kepada diri saudara, minta sesuatu, lihat sesuatu yang mustahil, yang tidak pernah bisa diolah oleh otak kita nggak akan pernah berani seperti Petrus. Kita akan seperti 11 murid yang lain, tetap tenang dalam perahu, nggak ngapa-ngapain. Namun ketahuilah Tuhan mau untuk kita mengalami hal-hal yang lebih dari yang biasa. Tuhan mau kita berjalan hari-hari ini di atas kemustahilan. Jangan berpikir, jangan merencanakan sesuatu yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan. Itu terlalu kecil buat Tuhan. Engkau punya sesuatu, saya tahu engkau bisa membuat apapun dengan apa yang kau punya. Kekuatan, jabatan, terus apa lagi? Pikiran, hikmat, kemampuan, bisa. Tuhan gak mau itu. Tuhan mau lebih dari itu. Apa yang tidak pernah engkau bisa kerjakan. Karena itu jangan takut juga bermimpi untuk memiliki sebuah keinginan yang lebih besar. Sekalipun hari ini Bapak Ibu Saudara tidak meraihnya, Tuhan senang. Karena kita punya Tuhan di atas kemustahilan. Saudara ingin jadi dokter, anak saudara ingin jadi dokter. Sama seperti saya rindu anak saya Joshua bisa jadi dokter. Buat saya, seorang yang hidup bergantung dengan Tuhan, tidak kerja ikut orang, apakah mungkin? Pikiran dan otak ini nggak mungkin. Saya hari ini rindu untuk punya gedung sekolah anak-anak raja. Saya aja disuruh tanya Tuhan, itu ada gedung itu, tanyain, itu aja keder. Namun karena itulah hari ini saya mau memberanikan diri sesuai dengan Alkitab. Sekalipun apa yang menurut mata, telinga, rasa ini tidak mungkin terjadi, Tuhan mau kita mengerjakannya. Termasuk cita-cita, pengharapan, kerinduan kita. Jangan batasi Tuhan dengan apa yang bisa engkau lihat, bisa diukur dengan otak ini. Jangan batasi Tuhan hanya dengan apa yang bisa saudara lakukan. Jangan batasi Tuhan dengan apa yang saudara punya hari ini. Jangan batasi Tuhan, karena Tuhan lebih dari apa yang Bapak Ibu Saudara punya. Mau bandingkan berapa kali lipat? Tuhan punya segalanya. Tuhan bisa segalanya. Tuhan ingin kita berjalan
di jalan kemustahilan. Ini yang Tuhan ajar kepada hidup saya. Hari ini saya sedang berjalan di antara kemustahilan. Dan saya mengajar beberapa orang untuk berani belajar di atas kemustahilan. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, saya tidak membiarkan diri saya tersentuh obat, benar ya. Beberapa tahun yang lalu saya saksikan. Sampai hari ini, sekalipun saya sedang berbicara 10 tahun yang lalu, saya tidak membiarkan diri saya tersentuh obat. Karena saya percaya Tuhan ada dalam diri saya. Tuhan gak akan pernah izinkan hidup saya tinggal bersama sakit penyakit. Kalau Tuhan mau silakan Tuhan. Namun saya percaya baitnya harus kudus, harus clear. Waktu kita mempersembahkan saja, Tuhan ingin tidak ada cacat. Kalau Tuhan mau melihat saya dalam keadaan sakit, mempersembahkan buat Tuhan, yaitu urusannya Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan bisa bekerja di atas kemustahilan. Jangan tiru kalau tidak punya iman. Kecil saja namun hidup. Itu sesuai dengan rema yang Tuhan taruh dan Tuhan ajarkan buat kita. Oke, haleluya. Berjalanlah di atas kemustahilan. Imani, iman yang besar. Tuhan kita besar. Selanjutnya ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini adalah sebuah bukti kalau Tuhan itu senang. Waktu kita memiliki sebuah impian yang besar, jangan batasi. Tapi untuk mencapai sesuatu yang mustahil, saudara harus berani bayar harga. Bayar harganya gimana? Keluar dari perahu itu. Ngerti ya? Sepanjang kita menjadi 11 muridnya, berada dalam perahu, merasa nyaman di tempat itu, Petrus tidak akan pernah mampu melihat dia berjalan di atas air. Artinya apa? Bertindak sekarang. Punya sesuatu yang ingin kita raih, jangan diam saja, keluar. Mulai bertindak. Apa yang kita takutkan, sepanjang kita berjalan bersama Tuhan, melangkah saja, kita akan melihat hal yang mustahil itu terjadi atas hidup kita. Keluar dari zona yang membuat saudara terkungkung. Saudara tahu kebenaran tapi gak berani mengungkapkannya. Ingin merubah sebuah keadaan gereja namun tetap diam, tidak pernah menyuarakan kebenaran. Tidak terjadi apa-apa. Saudara dapat sesuatu dari Tuhan, sebuah rema dari Tuhan, tidak mau memberikan dan menyampaikannya, juga tidak terjadi apa-apa. Tuhan ingin keluar, bertindak dengan iman. Maka setiap kita akan melihat hal yang mustahil Tuhan kerjakan atas hidup kita. Sampai kita keluar dan berani bertindak, hal yang ajaib itu tidak akan terjadi. Sampai kita berani membuat deal dengan Tuhan untuk sesuatu yang besar, dan kita melangkah sesuai apa yang besar yang ingin kita raih, kita tidak akan pernah dapatin itu. Oke? Kenali Tuhan. Tuhan kita besar. Mimpi besar, jangan batasi Tuhan. Mulai sekarang melangkah dengan iman. Raih apa yang besar itu. Nothing is impossible with God. Ya, tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Tapi ayat lain berkata gini, nothing is impossible with the believer of God. Yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Saudara percaya? Haleluya. Saudara, ada orang-orang yang akan melihat keajaiban demi keajaiban dalam hidup saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara berani melangkah keluar dari apa yang mengungkung saudara hari ini. Haleluya. Selanjutnya yang ke-30 berkata gini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Yang menghalangi kita untuk tidak berani melangkah sama seperti 11 muridnya, ataupun sudah berada di tengah-tengah, berhenti, itu karena ini loh, mata ini loh, telinga ini loh.
apa yang kita rasakan. Sepanjang kita masih pakai apa yang manusia ini kenakan, kita nggak akan pernah melihat segala pekerjaan roh dalam hidup kita. Kita harus berani bayar harga. Beli mata yang baru daripada Tuhan. Supaya kita bisa melihat di tengah gelombang pun ada Tuhan. Di tengah badai pun ada Tuhan. Di padang gurun pun ada pintu dan jalan keluar. Dalam keadaan gersang, di tengah-tengah gunung batu pun kita masih mampu melihat ada mata air. Sepanjang kita lihat mata ini, apa yang kita rasakan, itu akan membuat kita takut. Ini yang saya alami. Karena itu saya waktu-waktu yang lalu tidak mampu bertindak apa-apa. Hari ini mari berjalan bersama-sama. Seperti yang firman Tuhan katakan. Nothing is impossible with God and with us, for us. Kepada setiap kita. Karena kita percaya kepada Tuhan yang turut bekerja mendatangkan sesuatu yang baik. Ingat, mata, telinga, perasaan kita ini bisa membawa kita untuk kehilangan apa yang ajaib, yang luar biasa itu. Biasakan, jangan pakai mata ini, jangan pakai telinga ini, jangan pakai apa yang kita rasakan. Saya merasa, saya melihat, mengolah apa sebuah kebenaran dari apa yang kita lihat. Gak akan pernah bisa lihat yang ajaib dalam hidup kita. Yang selanjutnya 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Hal yang selanjutnya, kenapa kita tidak mengalami skala yang ajaib? Karena kita bimbang. Ya, inilah mata, telinga, perasaan ini selalu buat kita bimbang. Firman Tuhan dan apa yang kita rasakan ini selalu bertolak belakang. Roh dan daging itu tidak akan pernah bisa bersatu. Gelap dan terang itu selalu ada jurang pemisah. Hal yang sama, firman Tuhan dan hikmat kita tidak akan pernah bisa bersatu. Karena kita akan selalu mengukur Tuhan dengan hikmat yang dunia berikan dan tawarkan buat kita. Oleh karena itu, jangan bimbang. Kitab Yakobus berkata, orang bimbang dan mendua hati mudah sekali diombang-ambingkan. Akibatnya kita tidak pernah tangkap sesuatu. Namun Tuhan ajarkan begini, asal engkau berkata kepada gunung itu, tercampaklah. Asal tidak bimbang dan percaya, maka itu akan terjadi bagimu. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara berdoa, memperkatakan perkataan profetik, percaya, jangan bimbang, kita sudah terima, maka Bapa di surga baru memberikan kepadamu. Tak perlu lihat dulu, I'm strong. Gak perlu lihat dulu kita kuat, aku sembuh. Gak perlu lihat dulu saudara sembuh, aku diberkati. Gak perlu lihat dulu saudara diberkati, aku hebat, aku luar biasa. Gak perlu lihat dulu, tapi nyatakan penyataan iman. Mau saudara sehat, saudara diberkati, saudara luar biasa, saudara hebat, saudara mulia, saudara berharga. Tuhan akan memberikan buat saudara. Oke, selanjutnya ayat 32. Jangan tidak percaya lagi ya. Ayat 32 berkata ini, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Tahu nggak apa yang Alkitab ini maksud? Waktu murid-muridnya bersama dengan Tuhan, Tuhan masih di luar perahu, masih ada gelombang, benar ya? Namun gelombang itu akan reda waktu Tuhan Yesus ada di mana? Masuk dalam perahu. Sepanjang kita tidak izinkan Tuhan jadi raja atas hidup kita, sekalipun kita mengaku Dia Tuhan, gelombang badai apapun tidak akan pernah reda. Selalu ada. Kita gak akan pernah nikmati damai. Di keluarga kita gak akan pernah nikmati damai. Di gereja pun juga begitu. Dalam kantor pun kita gak pernah damai. Berbeda waktu Tuhan kita izinkan masuk dalam hidup kita.
Tapi perhatikan, Tuhan mengetok pintu, kita bukakan, Tuhan memberi kita apa? Makan bersama-sama. Jangan jadikan dia tamu. Kita jadi raja. Tuhan ingin waktu kita izinkan Tuhan bertata masuk dalam hidup kita, jadikan dia Tuhan. Jadikan dia raja. Jadi apa kata hidup kita itu bukan ditentukan oleh kepandaian, hikmat, kekuatan, kekayaan, jabatan, kepintaran, kedudukan, apalagi koneksi dan sebagainya. Tapi ditentukan oleh Tuhan. Ingat-ingat pujian ini. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Yakini ini. Hidup saudara dan saya itu tidak ditentukan oleh apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Setuju dan sepakat dengan apapun kata Tuhan, maka itu pasti terjadi. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, Alkitab mencatat tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, namun mengerjakan tepat yang firman Tuhan katakan. Tangkap sebanyak mungkin firman Tuhan dalam hidup saudara, maka hidup saudara akan jadi seperti firman itu. Sampai Tuhan bertata masuk dalam perahu kita, keluarga kita, gereja kita, pekerjaan kita. Kita gak akan pernah nikmati damai sejahtera. Oke, selanjutnya 33 yang terakhir. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Tuhan mau pengenalan Bapak Ibu Saudara dan saya bukan lain dari apa kata orang. Bukan lain dari apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Tapi Tuhan ingin kita kenal Tuhan karena kita ngalami Tuhan. Pencobaan itu adalah salah satu alat yang sering kali Tuhan pakai untuk membawa kita mengenal lebih dalam tentang Tuhan. Mengenal bagaimana Bapak Ibu Saudara melihat pertolongannya, penyertaannya, pribadinya lewat pencobaan itu. Jadi enjoy your problem. Nikmati saja sepanjang bersama Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan ada atas hidup kita. Bersama-sama Tuhan berjalan di atas air. Tuhan Yesus memberkati.